Halo teman-teman, selamat datang di Sepin Channel. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film berjudul Stigmata yang dirilis pada tahun 1999. Nah, seperti apa keseruan dari alur cerita film yang satu ini? Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Cerita ini dimulai di sebuah kota yang ada di Brasil, sebuah kota yang dimana para penduduknya sangat taat kepada agama yang dianutnya. Mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Katolik. Namun pada hari itu seluruh kota sedang dirundung kesedihan karena Almeida, salah seorang pastor yang mereka hormati, telah meninggal dunia. Semua orang berbondong-bondong datang ke gereja untuk mendoakan dan memberikan penghormatan terakhir kepada sang pastor. Lalu di sini kita diperkenalkan kepada seorang laki-laki bernama Andrew. Andrew sendiri sebenarnya adalah seorang pastor sekaligus ilmuwan yang dikirim dari Vatikan untuk menyelidiki atas tewasnya pastor Almeida. Pihak Vatikan mendapatkan informasi adanya kejanggalan soal meninggalnya pastor Almeida. Namun selain meninggalnya Almeida, ada yang lebih menarik perhatian Andrew ketika dia melihat patung Bunda Maria mengeluarkan air mata darah. Seolah-olah patung Bunda Maria sedang menangis. Semua jemaat yang ada di sana sudah tidak heran lagi atas kejadian tersebut, karena itu biasa terjadi. Bagi mereka inilah salah satu bukti kalau Tuhan memberkati mereka. Beberapa keanehan mulai terjadi ketika tiba-tiba ada hembusan angin hingga sampai memadamkan lampu lilinnya. Lalu diiringi burung merpati yang tiba-tiba keluar berterbangan. Kejadian ini jelas tak masuk di akal. Andrew sebagai utusan dari Vatikan ingin memastikan kejadian nyata terjadi, bukan hanya semacam trik untuk menipu para jemaat. Tapi ketika Andrew memeriksa darahnya, memang benar kalau itu adalah tetesan darah. Andrew sempat meminta kepada pengurus untuk mengosongkan gereja. Dia ingin memeriksa patung Bunda Maria. Namun permintaan itu ditentang oleh para jemaat karena mereka yakin pastor Almeida pun tidak akan mengizinkan untuk memindahkan patung itu. Mereka semuanya sangat yakin kejadian ini alami, bukan kejadian yang direkayasa. Ketika semua orang sibuk melihat patung Bunda Maria, tanpa sepengetahuan orang di sana, ada salah satu anak kecil mencuri kalung salib milik pastor Almeida. Anak itu kabur dan langsung menjualnya kepada orang lain. Kebetulan di sana ada seorang turis wanita yang sedang membeli kalung di penjual di emperan jalan. Dia menawarkan kepada turis wanita itu kalau ini adalah kalung milik Almeida. Melihat kalungnya yang bagus, turis itu pun tertarik dan langsung membelinya. Lalu cerita beralih kepada seorang wanita bernama Frankie. Dia mendapatkan telepon dari sang ibu. Diketahui dia wanita turis yang membeli kalung itu adalah ibunya dari Frankie. Ibunya mengabarkan kalau dirinya sedang liburan ke Brazil dan memberitahukan kalau dia mengirimkan paket hadiah. Dari beberapa hadiah yang ibunya kirim, ibunya juga mengirimkan kalungnya Yesus milik Almeida itu kepada Frankie. Mungkin tujuan dari ibunya mungkin agar Frankie lebih dekat dengan Tuhan dan kembali kepada agama yang sejak dari kecil dia anut, karena sejak dari kecil dia sudah sangat jauh terhadap Tuhannya. Namun tak kenapa Frankie merasa aneh dalam dirinya ketika dia melihat kalung salib tersebut. Tiba-tiba dia merasakan mual yang tak tertahan. Frankie semasa itu dia tidak berpikiran kalau semua itu akibat dari kalung salibnya. Dia kembali seperti biasanya bertemu dengan seorang teman kerjanya yaitu Donna. Di lain tempat, tepatnya di Vatikan Roma, kita kembali bersama Pastor Andrew. Setelah kunjungannya ke Brasil, Andrew langsung melaporkan kepada Kardinal Houseman. Dia melaporkan soal fenomena patung Bunda Maria yang mengeluarkan air mata darah.
Dari hasil penyelidikannya, kejadian tersebut memang seperti nyata terjadi. Andrew memastikan kalau air mata dari itu bukan rekayasa. Walaupun di sini memang tidak ada penjelasan secara ilmiah, tapi dari hasil laporan tersebut, Kardinal Houseman sebagai petinggi Vatikan masih tidak mempercayainya karena walau bagaimanapun fenomena itu belum bisa dipastikan kebenarannya sebelum pihak dari Vatikan memastikannya secara ilmiah. Kardinal Houseman minta pastor tersebut untuk tidak membesarkan hal tersebut. Malah kehadiran Houseman langsung mengalihkan penyidikan. Di lain tempat, kita kembali kepada Frankie. Semenjak kejadian tadi pagi, ketika dia melihat kalung salib itu, keanehan justru mulai terjadi kepada dirinya. Bathtub itu tiba-tiba ada yang menarik tubuhnya Frankie diiringi dengan munculnya burung merpati yang entah dari mana datangnya. Lalu dia dikejutkan ketika ditarik kembali. Frankie seperti diperlihatkan kepada kejadian yang pernah terjadi di mana kita melihat seorang yang dipaku kedua tangannya. Namun anehnya kejadian itu juga terjadi kepada Frankie sendiri. Tiba-tiba saja Frankie mengalami luka di kedua tangannya. Luka itu menembus kedua pergelangan tangannya. Frankie yang sempat dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan. Dan anehnya, walaupun luka tusukan itu menembus kedua lengannya, Frankie sama sekali tidak merasakan sakit. Malahan, dia meminta kepada dokter untuk dipulangkan saja, karena Frankie merasa dirinya baik-baik saja. Tak berhenti sampai di situ, keanehan lain dimulai sering terjadi kepada dirinya. Dia sempat melihat ada seorang wanita membawa bayi di pinggir jalan dan wanita itu terus saja melihat ke arah Frankie. Dan yang membuat dia terkejut adalah ketika si wanita melemparkan anak bayinya ke tengah jalan. Frankie berteriak berharap ada seseorang di sana yang menghentikan wanita itu. Padahal pada kenyataannya di sana tidak ada siapapun. Penampakan sesosok wanita yang tadi dia lihat pun hanyalah halusinasi Frankie saja. Berlanjut ketika dia pulang kerja bersama Donna dengan menaiki sebuah kereta. Pada waktu itu ada penumpang satu pendeta bersama dengan dua orang suster. Entah kenapa tiba-tiba timbul rasa benci dan marah saat Frankie melihat mereka. Frankie lalu menghampiri pendeta dan kedua suster itu. Hal yang tak pernah diduga, tiba-tiba Frankie merampas kalung salib yang ada di sana. Di saat bersamaan terjadi sebuah insiden di mana kereta yang mereka tumpangi bergoncang hebat, seperti ada yang mengarahkan tangan Frankie untuk memegang kedua tangannya, dan tiba-tiba saja sudah ada bekas luka cambukan di punggung Frankie. Dalam kereta itu keadaannya sudah sangat kacau. Frankie lalu kembali dilarikan ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut, dan lagi-lagi Frankie sama sekali tidak merasakan sakit atas luka yang dideritanya. Bahkan dia tidak ingat apa yang terjadi kepada dirinya sewaktu berada di dalam kereta. Disinilah awal mula pihak gereja mulai curiga atas keanehan yang terjadi kepada Frankie. Salah satu pastor bernama Pastor Darning yang Ilya lihat di dalam kereta itu kembali menemui Frankie. Pastor Darning langsung menanyakan apakah Frankie tahu soal apa itu stigma. Frankie sama sekali tidak mengerti apa yang ditanyakan oleh Pastor Darning soal apa itu stigmata. Donna yang tidak ingin Frankie diganggu langsung membawanya pergi dari sana. Sementara dari pihak Vatikan pun mulai melihat keanehan itu dari rekaman CCTV. Dugaan sementara kalau apa yang terjadi kepada Frankie semacam serangan kecil atau kerasukan yang dilakukan oleh kekuatan goib. Pihak Vatikan lalu menugaskan kembali Pastor Andrew untuk menyelidikinya, terutama mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Frankie. Singkatnya, Andrew dan Frankie pun bertemu. Dalam perbincangan itu, Frankie sempat menanyakan kepada Andrew apa yang kemarin ditanyakan oleh Pastor Darning soal stigmata. Andrew menjelaskan stigmata adalah orang yang sangat taat beragama, atau bisa dikatakan adalah orang yang hidup sejaman dengan Kristus. Biasanya
orang stigmata akan mengalami luka tanda di tubuhnya. Salah satunya adalah punggungnya rusak dengan cambukan, ada luka dahi dan kepala, ada luka tangan dan kaki yang tembus oleh paku. Terakhir, ada luka di dada yang menembus hatinya. Berdasarkan cerita, hanya orang-orang berimanlah yang pernah mengalami stigmata. Semua stigmata dihantui semacam kesakitan spiritual yang berlanjut, dan terkadang orang tersebut selalu diperhatikan sosok penampakan setan. Menghargai orang yang mengalami stigmata sebagai berkat dari Tuhan, karena tidak setiap orang bisa mendapatkan stigmata. Di sini yang membuat Frankie terheran adalah di mana luka yang disebutkan tadi ada dua yang sudah Frankie alami, yaitu paku yang menembus kedua tangannya dan luka punggung bekas cambukan. Andrew cukup terkejut ketika dia melihat luka bekas paku itu ada di tangan Frankie yang tembus. Cukup aneh dan jelas stigmata itu bila terjadi kepada Frankie. Yang Andrew tahu, Frankie sendiri adalah orang ateis. Frankie santai saja, tidak terlalu menanggapinya karena memang dia tidak percaya Tuhan. Dia juga memberikan sebuah kertas yang ia temukan di dalam kamarnya. Frankie tidak tahu arti dari tulisan itu, namun yang ada di dalam kertas itu adalah tulisannya. Dari apa yang dilihat oleh Andrew, itu adalah bahasa Italia dan artinya adalah pisahkan bagian kayu dan aku ada di situ. Angkat batu dan kau akan menemukanku. Sayangnya Andrew malah tidak terlalu menghiraukan soal apa yang disampaikan dalam kertas itu, dan justru malah Frankie sendiri yang merasa kalau kertas tersebut sebuah petunjuk dan peringatan bagi dirinya. Di lain kesempatan, tanda luka stigmata itu satu persatu mulai terjadi kepada Frankie. Tiba-tiba Frankie diperlihatkan kepada sebuah kejadian di mana terlihat seseorang yang dipaksa memakai mahkota berduri hingga terluka, dan penglihatan itu juga berdampak dan melukai kepala Frankie. Saat dia akan kembali ke apartemen, kebetulan di sana dia bertemu dengan Andrew. Andrew yang melihat luka di kepalanya Frankie mulai merasa khawatir sekaligus terheran, sempat mencoba untuk menghindari Andrew di sebuah tempat sepi. Keanehan itu terjadi. Terlihat di sekitar semuanya hancur porak-poranda oleh hembusan angin yang menyelimuti tempat tersebut. Sementara Frankie mulai terlihat bertingkah aneh. Dalam setiap pertemuan itu, Andrew tak lepas dari rekaman suaranya. Dia menyalahkan rekaman tersebut dan mencoba berkomunikasi dengan Frankie. Terdengar Frankie mengucapkan bahasa asing yang tidak dimengerti oleh Andrew. Andrew tahu kalau Frankie sedang dirasuki oleh kekuatan goib. Setelah kejadian itu, Frankie lalu mencoba menghubungi seorang teman bernama Gianni yang kebetulan dia juga bekerja di Vatikan sebagai administratif manuskrip kuno. Andrew lalu mendengarkan kepada Gianni perkataan ketika Frankie kerasukan yang awalnya Andrew tak mengira, tapi faktanya tanda-tanda stigmata itu memang terjadi kepada Frankie. Dia merasa terheran kenapa justru tanda-tanda tersebut malah jatuh kepada orang ateis. Begitu juga dengan Frankie, dia pun mulai menyadari dengan keanehan yang terjadi kepada dirinya. Pada saat itu dia berada dalam gereja dan melihat patung Kristus yang disalib. Namun Frankie merasa ada yang janggal. Kenapa justru patung Kristus yang ada di seluruh dunia pakunya hanya ditancapkan di telapak tangan, sedangkan Frankie dipaku di pergelangan tangan? Frankie berkesimpulan kalau dia bukan orang stigmata seperti apa yang dituduhkan oleh Andrew, karena luka tangannya berbeda dengan luka yang digambarkan di patung Kristus. Andrew memberitahu sebenarnya para ahli menemukan bahwa di masa Romawi orang disalib dipaku di pergelangan tangan, bukan di telapak tangannya, karena jika dipaku di telapak tangan itu tidak akan sanggup menahan beban dari tubuh orang yang disalib. Jadi umumnya orang Romawi menyalib orang melalui pergelangan tangannya. Frankie lalu berkata, kalau seperti itu kebenarannya, berarti maksud Andrew semua patung ataupun lukisan Kristus yang semuanya digambarkan Kristus disalib di telapak tangan, berarti itu adalah sebuah kesalahan. Andrew menjawab, bukan suatu kesalahan, melainkan hanya kurang akurat saja.
Andrew memberitahu soal ucapan Frankie ketika dia kerasukan tempo hari. Ternyata apa yang diucapkan oleh Frankie adalah bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik adalah bahasa yang langka. Bahasa itu sudah tidak digunakan lagi selama 1900 tahun, dan kalimat yang diucapkan oleh Frankie adalah kalimat rahasia, dan itu juga pernah digunakan di Galilea pada saat Yesus masih hidup. Dari waktu ke waktu pembuktian kalau Frankie sebagai seorang stigmata itu semakin nyata. Perlahan Andrew pun mulai paham seperti ada sebuah pesan khusus yang ingin disampaikan melalui Frankie. Frankie kembali kerasukan dan dia menuliskan dengan menggunakan bahasa Arami. Andrew yang kebetulan ingin menemuinya melihat Frankie sedang menulis kalimat itu di sebuah tembok. Tidak membuang kesempatan, Andrew langsung memfoto semua tulisan itu. Tak berselang lama, tanda 5 luka itu terjadi kembali kepada Frankie. Kini dia mengalami luka tusukan di paku dan di kakinya sampai pada saat itu ini menjadi luka yang keempat. Frankie merasa takut karena tersisa tinggal luka di dada yang menembus ke hati. Dia takut justru luka yang terakhir malah yang akan membuatnya tewas. Namun Andrew mengatakan tidak ada yang tewas oleh luka dari stigmata, dan jarang sekali ada orang yang sampai mendapatkan 5 luka itu sekaligus. Andrew lalu mengirimkan hasil foto itu kepada Gianni, meminta kepada dia untuk mencari tahu apa maksud dari semua tulisan itu. Namun tak pernah Gianni duga kalau ternyata itu adalah gulungan naskah kuno yang selama ini disembunyikan oleh Vatikan. Jadi dalam naskah itu dikatakan kerajaan Tuhan ada dalam dirimu dan semua yang ada padamu. Diceritakan dulu ada dewan berita atau semacam orang-orang ahli yang khusus mengumpulkan manuskrip kuno. Namun tim khusus itu dibubarkan oleh Kardinal Haussmann. Salah satunya adalah Gianni sendiri yang ikut dalam tim tersebut. Gianni bersama tim lainnya menemukan dokumen yang terlihat baru ditemukan. Dalam dokumen itu berisi naskah kuno yang menggunakan bahasa Aramik. Bahasa Aramik adalah bahasa yang digunakan Yesus bersama para pengikutnya. Dengan kata lain, kalau naskah kuno itu berisi perkataan asli Yesus. Gianni yang sangat ketakutan mengatakan kalau ini akan menjadi masalah besar. Dia juga mewanti-wanti jangan sampai semua ini diketahui oleh pihak Vatikan. Sayangnya gerak-gerik Gianni justru malah membuat dia dicurigai. Gianni tak sadar kalau ada yang memperhatikan dirinya. Salah satu orang terdekatnya, Kardinal Haussmann, menemukan naskah itu di komputernya Gianni. Dia juga tahu kalau naskah itu dikirim oleh Andrew. Dia mencetak lalu memberikannya kepada Kardinal Haussmann. Di sini yang tahu soal naskah itu hanya Haussmann sendiri. Gianni lalu menghubungi teman lamanya di mana dia juga adalah salah satu orang dari yang menemukan naskah kuno itu. Gianni memberitahukan kalau naskah Yesus yang sempat hilang kini telah ditemukan kembali. Kardinal Haussmann bersama 2 pastor lainnya langsung bergerak cepat untuk mencari keberadaan Andrew, dan mereka menemukan Andrew di dalam apartemennya Frankie. Haussmann sendiri belum tahu kalau naskah itu berasal dari Frankie, dan untuk mencari tahu hal itu, Haussmann memerintahkan kepada mereka membawa Frankie ke Vatikan. Di sana Frankie akan diurus oleh para biarawati. Dari Andrew akhirnya Haussmann menjadi tahu kalau naskahnya berasal dari tulisan yang ditulis oleh Frankie. Dia juga menanyakan kenapa Andrew tidak memberitahukannya kepada Haussmann, malah Andrew memberi kabar tersebut kepada Gianni. Dan secara tiba-tiba Haussmann langsung mengambil alih kasus yang terjadi kepada Frankie. Tentu saja itu membuat Andrew marah, sekaligus merasa aneh. Dia juga menjadi curiga mungkin benar apa yang dikatakan oleh Gianni soal naskah itu akan membongkar rahasia busuk yang selama ini disembunyikan Haussmann. Tapi Andrew belum punya bukti untuk membuktikan itu semua. Di tengah kebimbangan yang sedang dialami oleh Andrew, datang seorang pria tua menghampiri dia, mengaku berteman dengan Almeida dan Gianni. Dia juga memperlihatkan naskah yang dikirim oleh Gianni.
berani. Disinilah Andrew mengetahui fakta yang sebenarnya soal naskah tersebut. Naskah itu adalah naskah Injil asli dari Yesus yang ditemukan di Laut Mati Yerusalem. Naskah itu juga berisi perkataan Yesus kepada pengikutnya di malam perjamuan terakhirnya. Namun justru pihak gereja malah menyembunyikan naskahnya karena dengan ajaran dari naskah tersebut akan menghancurkan wibawa gereja modern. Sebenarnya ada banyak perkataan yang cukup kontroversial yang mungkin ini enggak pantas untuk disampaikan ya. Di sini Kardinal Hosman lah yang sebagai otoritas tertinggi Vatikan meminta Dewan Berita untuk berhenti menerjemahkan naskah Yesus yang asli dan dia tidak ingin naskah ini menyebar kepada orang lain. Namun Almeida menolak, dia malah mencuri naskahnya dan menghilang. Setelah orang itu memperlihatkan foto siapa Almeida, Andrew mengenalinya karena Andrew ada pada saat acara pemakaman Almeida di Brazil. Diketahui juga kalau Almeida sendiri pernah mengalami stigmata sama seperti apa yang dialami oleh Frankie saat ini. Jika seperti itu maksud dan tujuan Hosman, berarti Frankie kini sedang berada dalam bahaya. Andrew langsung menuju ke gereja untuk menyelamatkan Frankie. Sementara di gereja, Hosman bersama para pastor mulai melakukan eksorsisme kepada Frankie. Mereka tak sadar kalau sesosok gaib yang merasuk ke Frankie adalah utusan untuk menyampaikan sebuah pesan. Hosman mulai panik ketika Frankie mengatakan kalau Hosman adalah musuh bagi gereja yang sebenarnya. Dia meminta pastor dan para biarawati keluar dari kamar. Tentunya Hosman akan menyelamatkan Frankie di sana. Tapi untung saja Andrew datang di waktu yang tepat. Dia langsung menghalau Hosman. Di sini terbongkarlah kejahatan yang selama ini disembunyikan oleh Hosman. Ketika Andrew kembali ke kamar, terlihat api sudah mulai membakar ruangan kamar itu. Diketahui kalau ternyata selama ini Frankie dirasuki oleh rohnya Pastor Almeida. Dalam kondisi saat itu juga menjadi ujian bagi Andrew. Jika dia yakin akan kebenaran yang disampaikan oleh Almeida, seharusnya dia tidak takut dengan api yang menyelimuti. Dia lalu mendekat meminta kepada roh Almeida untuk melepaskan Frankie. Walaupun kobaran api menyelimuti ruangan itu, namun tidak membuat Andrew merasakan panas dari kobaran api itu. Karena semua ini hanyalah ujian. Sebelum roh Almeida pergi, dia sempat mengatakan sesuatu kepada Andrew. Yesus berkata, kerajaan Tuhan ada dalam dirimu, dan apa yang ada di sekelilingmu bukan bangunan dari kayu dan batu. Pisahkan kepingan kayu dan aku di situ. Angkatlah batu dan kau akan menemukanku. Dengan sekejap, semua api yang membakar ruangan tersebut langsung padam dan hilang dengan seketika. Andrew berhasil menyelamatkan Frankie. Beberapa waktu berlalu, Andrew kembali ke gereja yang ada di Brazil, di mana Pastor Almeida meninggal di sana. Dari perkataan terakhir Almeida, akhirnya Andrew menemukan rahasia yang selama ini disembunyikan oleh Almeida, yaitu sebuah naskah kuno perkataan Yesus yang asli. Nah, itulah untuk alur cerita filmnya. Mungkin ini alur cerita filmnya agak sensitif. Nah, untuk teman-teman di rumah, kalian jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa.